Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu saham IPO yang paling ditunggu saat ini. Siapa lagi kalau bukan CDIA. Jadi PT Chandra Daya Investasi atau CDIA ini merupakan bagian dari investasi infrastruktur dari TPIA yang dimiliki oleh salah satu orang paling terkenal ya di bursa saham saat ini, yaitu Pak PP ataupun Bapak Prajogo Pangestu. Nah, CDIA sendiri selain dimiliki oleh TPIA juga dimiliki oleh Eko. Nah, ini adalah perusahaan listrik yang merupakan salah satu perusahaan listrik terkemuka yang terdaftar di Thailand. Jadi dia itu perusahaan publik juga di Thailand, Sobat Maya. Salah satu perusahaan terbesar di Thailand. Nah, CDIA sendiri memiliki 4 pilar bisnis ya. Yang pertama yaitu pilar energi. Nah, di pilar energi ini CDIA melalui perusahaan anaknya yaitu KCE ini menyediakan suplai tenaga listrik di area KIK Cilegon dengan 216 pelanggan industri, bisnis sosial dan pemerintah serta 1.609 pelanggan rumah tangga. Nah, pilar energi ini memberikan kontribusi sebesar 73,26% terhadap pendapatan bersih dari CDIA di tahun 2024. Jadi, pilar energi ini adalah pilar yang menghasilkan kontribusi terbesar ya untuk pendapatan CDIA. Lalu, pilar yang kedua yaitu pilar logistik. Nah, di pilar logistik ini CDIA melalui perusahaan anaknya yaitu CSI dan juga MIM ini melakukan ekspansi signifikan dalam bisnis logistik yang menyediakan jasa perkapalan untuk industri petrokimia, gas, dan juga minyak bumi. Hingga pada saat prospektus ini diterbitkan, CDIA memiliki 7 kapal yang terdiri dari kapal pengangkut bahan kimia dan gas dengan kapasitas berkisar antara 5.000 hingga 8.600 DWT. CDIA juga melalui SBL menyediakan jasa logistik darat yang meliputi jasa antar pulau, jasa angkutan laut, jasa ekspor-impor, dan jasa pengurusan kepabeanan, serta manajemen pergudangan. Nah, SBL sendiri mengelola armada truk sebanyak 155 unit pada tahun 2025. Lalu pilar yang ketiga yaitu pilar kepelabuhan dan penyimpanan. Nah, CDIA melalui perusahaan anak yaitu RPU ini menyediakan jasa operasi pelabuhan seperti bongkar muat barang dan jasa penyimpanan berupa sewa tangki untuk produk kimia dan produk minyak bumi serta fasilitas dermaga. Lalu yang terakhir ada pilar air. Nah, jadi CDIA melalui perusahaan asosiasi yaitu KTI menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih. Nah, pilar air sendiri memberikan kontribusi sebesar 16,58% terhadap laba bersih dari CDIA di tahun 2024. Jadi setelah pilar energi tadi, yang memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu adalah pilar air. Nah, ini adalah track record dari CDIA ya, Sobat Maya. Jadi CDIA ini didirikannya itu belum lama ya, di tahun 2023, tepatnya bulan Februari 2023. Nah, kenapa perkembangan CDIA ini bisa pesat banget? Karena CDIA langsung melakukan akuisisi atas perusahaan-perusahaan yang memang udah berjalan, Sobat Maya. Nah, jadi Sobat Maya bisa lihat di sini track record-nya. Dan Eko ini baru menjadi pemegang saham dari CDIA itu di Desember 2023. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari CDIA. Hanya ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama TPIA, yang kedua ada Ponex Power. Nah, Ponex Power ini dimiliki oleh Eko tadi ya, yang udah kita bahas sebelumnya. Di sini TPIA menjadi pemegang saham terbesar ya, sebesar 66,67%. Lalu di IPO-nya CDIA ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya. Kalau TPIA sendiri, ini lock-up periodnya itu di 12 bulan. Sementara untuk Ponex Power ataupun Eko, ini selama 8 bulan. Oke, lalu ini adalah beberapa keunggulan kompetitif dari CDIA. Nah, yang pertama, CDIA ini adalah penyedia infrastruktur terintegrasi dengan pertumbuhan tercepat. Kalau misalnya Sobat Maya baca prospektusnya, memang sih ya, CDIA ini dia tuh pertumbuhannya cepet banget Sobat Maya. Mungkin karena emang dia udah banyak duit, terus akuisisi-akuisisi perusahaan bagus, jadi dia tuh pertumbuhannya cepet banget. Lalu untuk bisnis dari CDIA sendiri itu entry barrier-nya itu lumayan sulit Sobat Maya.
kalau nggak ada modal yang gede banget, mau masuk ke bisnis kayak gini agak sulit sih. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari CDIA. Lalu untuk arus kas sendiri itu stabil ya dengan kontrak jangka panjang yang terjamin dari off-taker bereputasi. Lalu selanjutnya Sobat Maya bisa lihat di sini potensi pertumbuhan jangka panjang. Ya ada benarnya ya. Dari prospektusnya ini untuk jangka panjang lumayan bagus Sobat Maya. Nah, lalu CDIA ini juga bermitra dengan mitra yang bereputasi tinggi Sobat Maya, kayak TPIA. Ya, ini grupnya sendiri. Lalu ada Salim Group juga, ada joint venture ya. Lalu ada grup Kras, lalu ada grup Posko. Jadi, mitranya itu bagus-bagus semua Sobat Maya. Lalu ada juga dukungan dari sponsor ya, terkemuka dan juga terpercaya, yaitu grup TPIA dan juga Eko. Nah, ini ya wajar lah ya, ini grupnya sendiri. Kalau Eko ini juga memang salah satu perusahaan Thailand yang terbesar ya, yang bergerak di bidang listrik. Dia aja mau ya berinvestasi di CDIA ini. Lalu manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi juga. Lalu untuk kebijakan pemerintah kita sendiri, kan kebijakan pemerintah kita ini dia itu mulai mengarahnya itu ke sektor EBT ya Sobat Maya. Nah, jadi CDIA ini itu dapat imbas positifnya Sobat Maya. Salah satunya adalah kebijakan investasi, yaitu pemerintah ini udah memberikan dukungan untuk investasi di sektor energi termasuk investasi pada CDIA sebesar USD 194 juta atau sekitar 3,03 triliun. Jadi udah nggak kaleng-kaleng lagi ya Sobat Maya untuk nilai investasi di CDIA ini. Jadi bukan hanya bergantung pada siapa sosok di balik dari CDIA ini, tapi perusahaannya sendiri emang bagus dan punya prospek ya Sobat Maya untuk jangka panjang. Oke, lalu berikut ini adalah struktur IPO dari CDIA. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 12,4 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 10% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 170 hingga 190, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 2,3 triliun. Jadi ini termasuk IPO jumbo ya Sobat Maya. Lalu dana IPO-nya sendiri akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 871 miliarnya ini akan digunakan untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak yaitu CSI dan juga MIM. Nah, nantinya dananya itu akan digunakan untuk pembelian kapal dan juga pembiayaan operasional. Lalu tujuan yang kedua, sekitar 1,5 triliun ini akan digunakan untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak, yaitu CSP, yang kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke CCP dan akan digunakan nantinya untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan, pipa saluran etilen, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya bagus ya Sobat Maya, karena berpotensi untuk meningkatkan kinerja dari CDIA di masa mendatang. Lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari CDIA. Nah, hanya ada 2 tahun ya Sobat Maya, karena CDIA sendiri seperti yang udah kita bahas sebelumnya, baru didirikan di tahun 2023. Jadi di tahun pertamanya berdiri, CDIA ini udah mengantongi pendapatan sebesar 75,7 juta USD Sobat Maya. Jadi di tahun pertama itu udah langsung gede banget ya pendapatannya ya. Namun laba bersihnya itu hanya 1,8 juta USD. Di tahun 2024 pendapatannya naik menjadi 102 juta USD dan laba bersihnya menjadi 32,6 juta Sobat Maya. Naiknya sangat signifikan ya Sobat Maya ya. Nah, tapi kenaikan ini itu bisa dibilang bukan murni dari pendapatan doang Sobat Maya. Karena kalau misalnya kita lihat pendapatan, laba kotornya itu cuma 10 juta ya Sobat Maya ya, 10 juta USD. Nah, di sini ada juga pendapatan keuangan, lalu ada pendapatan dari aset keuangan, dan juga bagian laba entitas asosiasi. Makanya setelah ditotal, hasilnya itu laba bersihnya bisa gede banget. Cuma dari kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnisnya realnya itu laba kotornya masih nggak terlalu gede ya Sobat Maya. Cuma hasil akhirnya ini luar biasa ya untuk laba bersihnya.
Jadi dari sisi kinerja ini bagus. Oke, lalu ini adalah kebijakan dividen dari CDIA. Jadi untuk rasio pembayaran dividen selanjutnya itu kurang lebih sampai dengan 40% dari laba bersih tahun berjalan Sobat Maya. CDIA sendiri udah membagikan dividen tunai sebesar 20 juta USD di tahun 2025 yang diambil dari saldo laba bersih tahun 2024. Jadi ada kemungkinan di tahun 2026 bisa aja bagi dividen lagi ya Sobat Maya. Cuma ya kita nggak pernah tahu karena untuk kebijakan dividen ini nanti dilihat lagi dari laba bersihnya, terus posisi keuangan saat itu, lalu apakah akan ekspansi atau enggak, atau uangnya dibagikan kepada pemegang saham. Jadi lumayan banyak faktor ya. Cuma kalau saya sendiri pribadi lebih pengen CDIA ini ekspansi ya, karena dia itu umurnya baru dan potensi untuk kinerja keuangannya itu bertumbuh secara eksponensial itu masih gede banget. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya CDIA ini itu lumayan banyak Sobat Maya. Jadi ada BCA Sekuritas atau SQ, ada BNI Sekuritas atau NI, lalu ada DBS juga, lalu ada Henan Putirai atau HP, OCBC, TP, dan juga Trimega ataupun LG. Nah, yang paling keren sih ya Henan HP ini luar biasa lah, track recordnya luar biasa bagus. Sama Trimega ataupun LG ya Sobat Maya, ini juga track recordnya bagus banget. Nah, ada dua ini aja kayaknya udah overpower banget ya Sobat Maya. Yang lain sih kayaknya ya bantu-bantulah jualan ke standby buyer gitu ya. Nah, untuk IPO jumbo kayak CDIA, apalagi underwriternya banyak kayak gini ya, keroyokan, itu kinerja underwriter sebenarnya nggak terlalu berpengaruh Sobat Maya. Tapi karena ada nama Henan di sini juga yang identik dengan saham-saham Pak PP, harusnya sih ini CDIA bakal melambung tinggi lagi ya. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari CDIA. Kalau secara aset, ini kita bisa lihat naik ya Sobat Maya. Begitu juga dari sisi liabilitas dan secara ekuitas, ini juga naik. Nah, lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka harusnya CDIA ini masuk ya ke dalam daftar efek syariah. Cuma di IPO belum muncul nih ticker syariah untuk saham IPO CDIA. Cuma kalau misalnya kita hitung secara manual dan kita lihat kriterianya, harusnya masuk sih ke dalam daftar efek syariah. Cuma buat lebih yakin, Sobat Maya bisa tunggu ya pada saat hari H listingnya, itu apakah muncul ticker syariahnya atau enggak. Lalu di laporan keuangannya CDIA ini ada yang menarik Sobat Maya. Kenapa bisa menarik? Nah, di sini ya. Nah, kita lihat di bagian aset tidak lancarnya Sobat Maya. Ada investasi pada aset keuangan lainnya sebesar 436 juta USD. Yang sebelumnya di tahun 2023 itu nggak ada Sobat Maya. Kalau kita breakdown lebih lanjut, di sini kelihatan nih Sobat Maya. Untuk investasi pada aset keuangan lainnya, itu dia masuk ke equity link bonds dan juga obligasi. Jadi lumayan gede ya Sobat Maya. Nah inilah salah satu alasan kenapa namanya itu Chandra Daya I-nya investasi, bukan infrastruktur. Karena memang ini adalah perusahaan investasi juga Sobat Maya. Jadi nggak heran sih kalau misalnya CDIA sendiri itu ada berinvestasi di aset keuangan lainnya. Nah, di aset lancar lainnya, itu juga ada aset keuangan lainnya nih Sobat Maya, sebesar 24,9 juta USD. Jika kita breakdown, ternyata aset keuangan lainnya itu terdiri dari salah satunya investasi di saham Ratu Sobat Maya, sebesar 9,6 juta USD dengan kepemilikan sebesar 4,99%. Nah, ini menarik banget Sobat Maya. Kalau misalnya kita hitung dengan kepemilikan sahamnya, ini harga investasi dari CDIA di Ratu itu sama dengan harga IPO Ratu Sobat Maya. Jadi bisa bayangin, Ratu sekarang harganya udah berapa kali dari harga IPO-nya dan ini harusnya bakal meningkat di tahun 2025. Jadi lumayan menarik ya. Apakah jangan-jangan nanti ada raja yang merupakan standby buyer dari CDIA juga? Jadi bolak-balik atau hanya spekulasi aja nih Sobat Maya. Tapi yang jelas untuk investasi dari CDIA terhadap Ratu ini tentunya berdampak positif ya untuk nanti laporan keuangannya dari CDIA.
Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari CDIA di rentang harga IPO-nya yaitu di harga 170 hingga 190. Nah, jadi jika CDIA ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 170, maka PI-nya itu akan berada di 39,82 kali dan PBV-nya di 1,48 kali dengan market cap sebesar 21,2 triliun. Lalu jika nantinya CDIA ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 190, maka PI-nya itu akan berada di 44,51 kali, PBV 1,63 kali, dan market cap-nya di 23,7 triliun. Nah, dari sisi valuasi, valuasi dari CDIA ini lumayan premium ya Sobat Maya. Cuma kalau kita bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis, ya masih oke lah untuk valuasi dari CDIA ini. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Nah, CDIA ini merupakan salah satu perusahaan yang paling ditunggu IPO-nya saat ini. CDIA bergerak di sektor yang memang bakal diuntungkan di masa mendatang. CDIA juga punya banyak prospek bisnis cemerlang yang didukung oleh partner terkemuka. Kita bisa lihat tadi, ada grupnya Pak PP, TPIA, ya satu grup memang ya. Lalu ada juga grup Salim, Keras, dan juga grupnya Posko. Itu gede-gede semua Sobat Maya. Jadi memang ya partnernya juga oke-oke banget. Lalu pemegang sahamnya juga ada Eko, itu salah satu perusahaan terbesar di Thailand, perusahaan yang memang fokusnya pada kelistrikan ya. Jadi nyambung banget. Lalu dari sisi kinerja, walaupun memang belum terlalu kelihatan ya, karena CDIA ini umurnya masih ya baru banget ya, didirikan di tahun 2023. Tapi prospeknya itu bagus banget. Oke, lalu kesimpulan kedua, valuasi dari CDIA ini tergolong premium ya untuk ukuran saham IPO. Namun jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor sejenis, valuasi dari CDIA ini masih cukup menarik. Lalu untuk penggunaan dana IPO-nya ini sangat bagus ya, karena berpotensi untuk meningkatkan kinerja CDIA di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, ada lumayan banyak underwriter yang mengawal IPO-nya CDIA. Untuk IPO jumbo dengan banyak underwriter seperti ini, kita tuh nggak perlu terlalu melihat underwriter ya, karena nggak terlalu berpengaruh. Namun kita lihat aja siapa sosok di baliknya. Kita tahu yang ada di balik CDIA ini adalah Pak PP. Udah sebenarnya nggak perlu nonton video ini sampai akhir ya. Kita tahu di baliknya ada Pak PP aja sebenarnya udah cukup menjadi salah satu conviction kita untuk beli Sobat Maya. Karena kita bisa lihat ya dari dulu kayak cuan, terus ada brand, itu wah udahlah ya, pokoknya yang kasih cuannya banyak banget. Nah, semoga aja di IPO-nya CDIA ini juga akan seperti itu ya Sobat Maya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi bisnis, bagus ini bisnis masa depan Sobat Maya. Partner bisnisnya itu juga oke-oke semua. Dari sisi kinerja, ya oke lah ya, baru 2 tahun tapi kinerjanya udah bagus banget. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga bagus banget. Lalu underwriter-nya ada HP dan juga LG. Nah, ini udah biasa mengawal saham IPO yang arah berjilid. Jadi harusnya oke. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi lembar sahamnya, lembar saham dari CDIA ini banyak banget ya Sobat Maya. Jadi kalau menurut saya pribadi, apakah akan arah berjilid-jilid seperti brand ataupun cuan? Mungkin bisa, cuma kayaknya agak berat ya. Mungkin lebih mirip nanti kayak CBDK kali ya. Cuma ya kita nggak pernah tahu, apalagi ini punyanya Pak PP, kita harapkan yang terbaik aja. Cuma kalau hari pertama hijau atau bahkan ARA itu masih peluangnya gede banget. Dan harusnya penjatahannya pun enggak sesadis penjatahan emiten-emiten yang cuma nilainya ratusan miliar ya. Karena ini IPO-nya sendiri emisinya 2 triliun. Tapi seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO CDIA, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order berapa akan saya share di tab community untuk Sobat Maya pengembangan dan Sobat Maya utama. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO CDIA. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO CDIA atau enggak.
Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.